Kalau kita memiliki waktu ya seharusnya kita mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat ya, dan ini kemungkinan bisa menjadi petua atau nasihat bagi diri aku sendiri. Sebab kalau kita memiliki waktu, mungkin waktunya mepet, mungkin ada 5 menit sampai 30 menit, dan kita pikirkan itu bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk setiap manusia ketika kita ada di dunia, ya mengapa tidak untuk disebarkan ya kan. Kemarin aku ada di pesawat ya, nama pesawatnya itu Wings Air. Jadi aku duduk selama 1 jam 30 menitan lah dari Surabaya menuju Sampit. Memang perjalanannya itu cukup lama ya, tapi tidak selama dari Surabaya ke Kupang atau dari Kupang ke Surabaya menggunakan pesawat Lion Air, karena memakan waktu sekitar 1 jam 50 menitan lah, lebih dari 20 menit ketimbang dari Surabaya ke Sampit. Tapi bagi aku sendiri, kalau namanya perjalanan itu harus dinikmati ya. Sebab kalau tidak dinikmati, itu akan mempengaruhi otak. Sebab kalau otak sudah terserang dengan pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang bosan, justru itu akan menghambat kreativitas kita atau pikiran-pikiran yang kita yakini bisa bermanfaat untuk orang lain. Kemudian di flashback-nya ya, sebelumnya aku kan dalam waiting room ya, waiting room di Juanda. Aku melihat berbagai macam karakter manusia. Ada yang sopan, ada yang enggak, ada yang sibuk kepada kegiatannya sendiri. Kalau aku sibuk dengan kegiatan sendiri ya kategorinya, karena pada waktu itu memang tidak ada keinginan untuk menyapa orang dan tidak ada keinginan untuk ngobrol dengan orang. Tapi ada satu bapak-bapak yang datang mengarahku menanyakan apakah betul gate nomor 12 ini menuju Sampit begitu. Ya saya jawab aja, iya Pak, betul di gate 12 ini menuju Sampit. Bapak tunggu aja di sini. Karena kita memang satu pesawat ya menuju Sampit. Eh, di waiting room itu aku memiliki keinginan untuk mengikuti webinar ya. Webinarnya cukup bagus. Webinarnya terkait skill innovation. Jadi tujuannya itu adalah supaya pegawai itu di kehidupan sehari-hari, kegiatan sehari-hari, kalau menemukan ada sinyal-sinyal untuk mendapatkan inovasi, itu segera dicatatkan. Intinya seperti itu. Kemudian kalau aku melihat sih pembicaranya cukup bagus ya, dan intonasi suaranya juga tepat. Namun ini menurut pandangan pribadi aku sendiri, penilaian aku sendiri, bahwa pembicaraan tersebut itu sangat cepat kalau ngomong gitu. Nah, alangkah lebih bagusnya itu ada irama-irama tertentu ya kalau sebagai pembicara. Ya walaupun aku sebagai pembicara yang masih amatiran, yang mungkin memiliki channel namanya Wibisono TV, aku sendiri yang ngomong, yang menjadi pembicaranya, ngomongin apa aja, dan aku merasa belum. Hanya saja ketika aku melihat berbagai macam pembicara, aku mengetahui yang mana menjadi favorit aku, yang mana menjadi favorit banyak orang, karena aku tipikal pengamat juga begitu. Kemudian selama 1 jam setengah aku duduk di waiting room itu, aku juga banyak melihat bapak-bapak, ibu-ibu, ada juga mbak-mbak yang parasnya sungguh kekinian ya, yang sungguh populer. Karena kan baju-baju eh, anak-anak muda, anak muda-mudi zaman sekarang, terutama yang perempuan itu kan banyak yang berhijab. Namun kebanyakan ada juga yang aku lihat yang dia berhijab tapi ada memberikan sembulat uh, beberapa helai rambutnya lah. Aku nggak tahu ya, apakah hal ini menjadi populer ketika sebelum-sebelumnya itu pakai hijab, pakai jilbab kayak gitu. Aku meyakini ini ada pengaruhnya dari seseorang atau artis-artis yang memiliki follower yang banyak di TikTok maupun di Instagram, dan hal itu akan mempengaruhi anak-anak muda zaman sekarang dalam berpakaian. Misalkan kalau artisnya itu pakai hijab tapi di atasnya itu ada rambut, itu kan termasuk aurat ya. Jadi secara otomatis itu akan mempengaruhi lah. Makanya sosial media ini begitu luar biasa ya, mempengaruhi setiap orang. Nah, yang sangat disayangkan itu kalau eh, yang bagus itu ditinggalkan. Kalau yang bagus itu kan kalau perempuan itu yang muslim ya terutama,
dia memakai hijab tapi rambutnya sama sekali tidak kelihatan, tidak ada keluar lah kayak gitu, supaya tidak ada terlihat gitu. Itu yang bagus gitu. Karena menurut pemahamanku bagusnya memang seperti itu. Di satu sisi mematuhi peraturan syariat Islam, dan yang kedua terlihat rapi, dan yang ketiga adalah bisa membentengi diri, membentengi tubuh dari pikiran macam-macam dari orang lain gitu, terutama laki-laki ya. Laki-laki ini kan macam-macam, ada yang pikirannya kotor, ada pikiran yang sedang, ada yang pikirannya yang baik-baik saja, yang aman-aman saja begitu. Karena setiap laki-laki itu diberikan semacam eh, keinginan, hasrat yang berbau seks lah. Jadi alangkah lebih baiknya kita sama-sama menjaga lah, yang perempuan menjaga auratnya, yang laki-laki juga menjaga auratnya, ya sebisa mungkin lah, sebisa mungkin sekeras tenaga kita untuk memakai pakaian-pakaian yang terbaik begitu. Karena sangat disayangkan juga kalau ada terjadi uh, fenomena atau fakta kasus kriminal kalau perempuannya itu memakai pakaian-pakaian yang terbuka, kemudian kebetulan ada laki-laki yang melihat, yang kebetulan pengen banget melakukan hasrat seks seperti itu. Akhirnya jatuhnya yang jadi korban itu adalah perempuannya. Walaupun di negara kita itu, di negara Indonesia, memang ada peraturan ya, kalau ada melakukan kriminal, pelecehan dan segala macam itu ada hukumannya. Hanya saja kalau sudah kejadian diperkosa seperti itu, yang jelas, yang rugi yang paling banyak itu adalah kalau dari sisi publik, ya, dari sisi mata awam, orang manusia umum, ya jelas perempuannya begitu. Jadi intinya sama-sama menjaga lah kayak gitu. Modis boleh, hanya saja perlu menutup aurat dan menjaga lekuk-lekuk tubuh tuh jangan sampai diperlihatkan lah. Walaupun banyak sekali ya modis-modis, baju-baju modis zaman sekarang, ya 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 sebisa mungkin lah kayak gitu untuk memakainya, itu di depan suami saja bagi yang sudah menikah. Bagi yang belum menikah ya dijaga saja dulu, jangan sampai terlihat banget lah. Itu cerita aku ya, pendapat aku waktu melihat sekeliling manusia di waiting room di Juanda Airport. Kemudian setelah aku dipanggil dengan penumpang-penumpang yang lain untuk masuk ke ke pesawat Wings. Kalau Wings itu kan jelas pesawatnya itu modelnya ATR ya, ATR kalau penyebutan bahasa Inggrisnya. Jadi itu memang pesawat baling-baling yang bisa menampung sekitar 80 penumpang. Kalau aku sukanya duduknya itu di nomor 7F, dekat jendela, dekat baling-baling. Jadi bisa melihat perputaran, karena aku sangat sangat suka melihat perputaran-putaran baling-baling gitu. Kemudian arah masuknya juga dari belakang, tidak seperti Lion yang 737, Boeing 737, merek Boeing yang muat 120 lebih lah kayak gitu. Itu kalau Lion Air yang Boeing 737 itu masuknya itu dari depan, ada yang dari belakang. Tapi kalau ATR itu dari belakang. Karena muat penumpangnya juga sedikit ya kalau yang ATR. Kalau di dalam perjalanan sih oke-oke aja, fine-fine aja, baik-baik aja. Karena di dalam situ jelas kita bisa melihat pramugari ya. Tapi kalau pramugari Wings Air ini dia rok mini ya, rok mini. Pokoknya setelah mendarat itu pasti disetelkan lagu-lagu yang kekinian banget begitu. Beda dengan Boeing 737 Lion ataupun Citylink, itu pasti disetelkan musik-musik yang betul-betul resmi dari perusahaan Lion kayak gitu. Tapi kalau Wings Air itu kan beda, ketika mendarat disambut dengan mereka menyetelkan musik-musik yang begitu kekinian seperti musik-musik barat yang tahun 2020-an yang baru-baru rilis begitu, yang populer itu mereka menyetelkan musik itu gitu. Mungkin itu aja dulu ya yang mau aku ceritakan. Ya, ini sebagai cerita-cerita pribadi lah ya kan, pendapat-pendapat aku. Kemungkinan
kalau ada manfaatnya dalam video ini ya silakan dipraktekkan, karena hitung-hitung itu bisa menambah pahala buat saya. Dan ketika saya menyampaikan hal yang bermanfaat dan kalian juga melakukan, saya mendapatkan pahala, sampean juga mendapatkan pahala begitu. Mungkin itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.